Hey guys, balik lagi sama Haru. Kalau sebelumnya kita udah ngomongin how to get a Sagittarius, di video kali ini kita akan bahas mengenai how to get Capricorn, ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyala notifikasi kalian. Enjoy the show. Nah, kalau kita ngomongin zodiak yang katanya terbaik dalam urusan bisnis ini, ya nggak salah sih sebenarnya, memang Capricorn ini jago banget berbisnis sih ya. But anyway, karakter dasar dari Capricorn sendiri tuh gimana sih? Kalau kita ngomongin Capricorn yang stoik banget, stoik tuh maksudnya keras ya. Terus juga orangnya tuh ambitious, ngenges, dan ya mereka nih nyablak banget deh kalau ngomong ya. Kalau udah dalam urusan cinta, Capricorn nih berubah 180 derajat ya. Mungkin muka mereka tuh kaku kayak tembok, bener-bener literally bisa flat banget. Kecuali pas mereka senyum baru deh kelihatan kayak gitu ya. Jadi kayak ngeliatin Capricorn atau menyukai seorang Capricorn itu agak-agak susah. Karena Capricorn ini biasanya sudah menentukan di awal mereka ini bakal deketin kamu apa enggak ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya coba-coba sama Capricorn. Capricorn sudah menentukan ini teman, ini pacar, ini selingkuhan, ini gebetan gitu kan. Macem-macem deh. Mereka udah menentukan di awal gitu loh. Jadi agak susah ya. But ini how to get Capricorn di sini adalah ketika kalian bisa memindahkan status yang dari awal mereka udah tentukan ini, berubah statusnya menjadi potential lover ya. Karakter dasar Capricorn sendiri orangnya tuh private banget dan mirip-mirip sama Cancer sih, meskipun mereka ini kebalikan ya. Tapi Capricorn itu doyan privasi. Jadi kalau misalkan mereka mau me time, kalian jangan pernah ganggu ya. Kecuali memang kalian nggak tahu kalau itu hari me time-nya mereka, atau kalian ngajak mereka terus yang harusnya mereka me time tapi mereka iyain, silahkan aja gitu. Mereka ini orang-orang yang kalau kalian tinggal di jalanan ya, misalnya kalian turunin dari mobil, mereka bisa hidup. But yeah, seriously, Capricorn adalah zodiak terbaik dalam masalah survival. Selain dari bisnis, mereka nih jago banget yang namanya bertahan hidup ya. Jadi kebayang dong kalau misalkan wawasan mereka itu bisa mentok atas, bisa mentok bawah. Dalam artian mereka bisa diajak ke tempat yang berkelas banget, berbranded banget, mewah, mahal, tapi bisa juga ke jalanan makan warteg gitu. Ya mereka ngomong aja sih sebenarnya. It doesn't matter for them. Yang penting mereka bisa cari duit gitu ya. Mereka bukan tipe-tipe cewek atau cowok, pokoknya mereka ini tipe zodiak yang mandiri banget ya. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk kalian biayai hidup mereka, karena mereka bisa biayain hidup mereka sendiri. Tapi ada juga gimana pun juga yang namanya cewek ya, pasti mau dibiayain. Itu kita ngomong kritisnya aja ya, kita ngomong realistisnya aja. Capricorn is a sign of material things, sama kayak Taurus ya. Bedanya kalau Taurus mungkin mereka terlihat lebih classy, lebih mewah. Sedangkan Virgo lebih apa ya, mereka tuh juga lebih classy. Capricorn itu bisa yang bawah gitu loh. Kalau mereka udah kerja, kalian jangan pernah ganggu Capricorn, karena bukan sesuatu hal yang pasti kalian ngerti. Cara kerja mereka itu bahkan bisa sebanding dengan Aries ya guys. Jadi jangan coba-coba deh kalian ganggu Capricorn pas lagi kerja. Dan sifat Capricorn sendiri memang gimana ya, mereka nih private, tapi kalau misalkan diajak keluar, mereka nih gampang banget berbaur. Jadi skill adaptasi itu sebenarnya bagus. Cuman mereka nih idealis sekali guys. Jadi kadang-kadang debat sama Capricorn tuh nggak ada ujungnya. Kadang-kadang bisa sampai dia yang iya aja tapi nggak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. So ya sabar-sabar aja ya sama Capricorn ya. To be honest, kalian juga harus siap sama sisi sombongnya Capricorn. Ya, mereka ini actually sombong-sombong guys. Jadi meskipun bisa friendly, tapi kalau misalkan kalian pertama kali ngeliat mereka nih, kalian pasti terintimidasi. Kenapa? Mukanya rata-rata jutek banget men. Wah gila, teman-teman gue yang Capricorn itu semuanya jutek-jutek. Tapi begitu mereka senyum, aduh ya ampun, ngenges banget deh pokoknya. Tapi gini ya, kalau kalian mau deketin Capricorn, ada 2 poin penting yang harus kalian tekani ya, yaitu
Capricorn, meskipun it sounds bad, meskipun ini terdengarnya jelek, tapi Capricorn is a very good social climber. Jadi kalau misalkan kalian mau deketin Capricorn, deketin dari teman-temannya dulu ya. Kenal mereka dari teman-temannya. Karena Capricorn pertama kali ketemu sama kalian, mereka nggak akan ngomong apa-apa. Mereka cuma akan diam ngeliatin kalian dengan muka juteknya itu. Jadi kalian harus bisa kebayangin kayak, siapa nih orang? Ya, Capricorn bisa kayak gitu loh. Meskipun kalau diajak kenalan, ya, apa kabar? Nama saya lalala gitu kan. Tapi abis itu udah mereka diam lagi, terus mereka akan observe kalian gitu loh. Dan sebagai zodiak yang juga social climber ya, selain Taurus dan Virgo, emang nih Earth element semuanya rata-rata tuh begitu ya, social banget. Kalian harus bisa tanda kutip berguna untuk hidup mereka. Jadi kalau misalkan kalian merasa kayak cuma buat ngeribetin hidup mereka doang, mereka nggak mau. Mereka nih bener-bener zodiak anti ribet gitu loh. Lo mau enggak gitu loh. Jangan pernah kayak iya enggak ditinggal kalian. Sumpah, mungkin gantian kalian ditinggal di jalanan gitu loh, bukan mereka yang turun. But yeah, Capricorn is like that. Dan kalian harus bisa menangani atau sabar-sabar tanda kutip nih ya, sombongnya mereka ya. Jangan terintimidasi duluan. Be as friendly as possible karena mereka akan luluh seiring waktu. Nah, kalau misalkan Capricorn udah suka sama orang, pas orang itu masuk dari pintu nih ya, mereka mukanya sih tetap batu, tapi begitu orang itu keluar nih, gebetannya keluar, mereka langsung meleleh semeleleh-lelehnya. Mungkin teman-temannya juga bisa ngeh gitu ya. But ya, nggak bisa terlalu ketahuan Capricorn suka sama kalian atau enggak, karena mereka ini rata-rata ramah sama semua orang juga, apalagi inner circle-nya mereka ya. And one thing about gimana caranya kalian bisa tahu Capricorn lagi suka sama kalian, itu adalah mereka initiate conversation duluan ya. Mereka akan ajak kalian ngobrol dulu, buat kalian nyaman. Terus jangan senang dulu kalian. Capricorn akan ngetes kalian dulu. Capricorn juga istilahnya mungkin preman di jalan, bucin di dalam. Jadi kalau misalkan Capricorn udah seneng nih sama kalian, mereka akan ngasih kalian tuh insight about private life mereka yang selama ini nggak banyak orang tahu, dan mereka akan ngasih kalian lead. Meskipun Capricorn biasanya nih yang sering kali ditemukan pada posisi jabatan yang cukup tinggi, komisaris, bos, whatever it is, mereka akan kasih kalian lead gitu loh. Mereka mau didominasi, mereka akan menjadi jinak ya. Jadi the perks of dating a Capricorn is actually very banyak gitu ya, very there's a lot gitu loh. Tapi kadang-kadang nih ya, Capricorn ini juga kalau ngambek tuh suka nggak jelas gitu loh. Itu yang harus kalian tahu nih, kalau misalkan kalian lagi pacaran sama Capricorn. Waduh, mereka posesifnya luar biasa. Mereka bisa cemburu sama temennya sendiri, yang which is gak masuk akal gitu loh. Ya, kadang-kadang it happens ya, apalagi untuk Capricorn woman. Kalau Capricorn man ya, kita ngomongin sosok Capricorn yang cowok, yang maskulin, mereka nih preman banget. Tapi kalau misalkan ditelepon nih sama pacarnya, sayang jemput aku, mereka mungkin di tengah lagi berantem tawuran gitu, mereka bisa permisi dulu terus jemput ceweknya. Ya, mereka bucin banget, bener-bener bucin banget. Dan Capricorn tuh rajin untuk nyamperin ya. Jadi kalau misalkan kalian disamperin sama Capricorn nih, itu kalian udah boleh sedikit GR ya guys, karena mungkin Capricorn sudah tertarik dengan kalian. Proses PDKT dari Capricorn sendiri itu very romantic ya, di luar pokoknya surprise banget deh buat kalian gitu ya. Di luar karakter mereka yang biasanya cold, yang biasanya dingin, mereka tuh bisa loh bikin kalian kayak kasih tebaran bunga di bawah karpet merah gitu kan, terus dibawa ke gedung paling tinggi di Jakarta mungkin, atau enggak dibawa ke restoran yang super mewah. Mereka bisa seperti itu loh guys, dan mereka nggak takut untuk keluar budget ya. Itu enaknya pacaran sama Capricorn. Mereka
ya bos-bos besar ini ya, atau enggak kalau yang belum menjadi bos, calon-calon bos besar ini nggak takut untuk keluar budget. Another thing about Capricorn, para kambing-kambing gunung ini ya, memang mereka ini akan menjadi cukup ekstrim ke kalian dalam artian tuh apa ya, mereka mungkin akan mengatur ulang jadwal kerja mereka hanya untuk ketemu kalian, dan itu kalau misalkan mereka tuh udah udah nyaman sama kalian dan lagi ngejar kalian. Aku mau ingetin sedikit buat kalian yang lagi ngejar Capricorn ya. Capricorn ini jangan sampai kalian tuh overly physical ya sama mereka, kayak pegang-pegang gitu. Mereka risih, oke? Mungkin mereka romantis, tapi mereka juga tahu boundaries mereka gitu loh. Dan kalian kalau misalkan mau deketin Capricorn, meskipun sudah ditentukan oleh mereka kalian akan jadi apanya mereka, itu adalah kalian harus lebih proaktif gitu loh. Tunjukin kalau kalian tuh beneran interest ke mereka. Jadi mereka tuh juga jadi mikir gitu loh, oh jangan-jangan emang potensialnya tuh bagus gitu loh. Dan kalian harus ambisius juga ya, maksudnya dalam artian mungkin kalian merasa kalian kurang pintar, gak apa-apa, yang penting kalian rajin, dan itu yang dilihat Capricorn gitu loh. Ya nggak harus smart, nggak harus gimana banget, tapi yang penting kalian rajin dan bisa bantu mereka gitu loh. Dan Capricorn ini kalau misalkan udah jadi ibu rumah tangga atau ayah rumah tangga, dalam artian ketika sudah menikah ya dengan Capricorn, kalian adalah orang paling beruntung sedunia. This is aku suka ngeliatin pattern-pattern dari Capricorn yang sudah menikah. Rata-rata dari mereka hampir tidak ada yang selingkuh ya, dan tetap romantis meskipun udah 10 tahun, 12 tahun. Waktu itu ada yang klien aku 17 tahun menikah Capricorn, dan mereka tuh bener-bener masih sweet, masih bagus gitu loh, masih kompak sebagai suami istri ya. Jadi kalau misalkan kalian dapat Capricorn, beruntunglah kalian. Nah, banyak dari kalian pasti pada nanya, Kak, aku Capricorn, doiku Scorpio, cocok nggak? Kak, aku Leo, aku lagi suka sama Capricorn, kita cocok apa enggak, kira-kira gimana? Nah, itu pasti banyak banget deh ya. Ini udah aku sering ngeliat banget di komen, banyak banget yang nanya seperti itu ya. Dan sekarang kita akan bahas ya. So, Capricorn kompatibilitasnya tuh bagusnya sama zodiak apa ya? First of all, kita akan bahas dulu mengenai polaritas atau antitesis ya. Sebenarnya ini udah aku berulang-ulang kali jelasin di video-video how to get lainnya, tapi aku nggak bosen ngasih informasi ke kalian apa sih antitesis atau polaritas tersebut ya. Itu tuh kayak kebalikannya ya. Jadi Capricorn itu antitesisnya Cancer, which is Capricorn is a sign of public life, sedangkan Cancer itu home life atau private life ya. Jadi memang ini tuh kebalikannya. Kalau misalkan di natal chart yang bentukannya bulat begitu ya, itu kan ada housesnya tuh. Nah, Capricorn sama Cancer itu housesnya seberangan gitu. Jadi opposite ya, kebalikannya gitu ya. So, sebenarnya meskipun mereka berkebalikan, ini cocok gak sih antitesisnya ya? Bisa dibilang ini tuh kayak kalian cocok banget atau nggak cocok sama sekali ya. Kayak nggak ada di tengah-tengah, nggak ada abu-abu gitu loh. Kalau kalian benci banget, kalau kalian para Capricorn benci banget sama Cancer, is possible. Kalau misalnya kalian cinta banget sama Cancer, is very possible juga gitu loh. Jadi nggak ada tengah-tengahnya. It's like a love-hate relationship ya, something like that. Tapi kita akan bahas kompatibilitas untuk Capricorn, si bos besar satu ini ya. Pastinya kalau misalkan kalian Google di internet, bukan banyak sih, maksudnya kayak hampir semua orang bilang Capricorn pasti cocoknya sama Taurus sama Virgo. Kenapa? Karena mereka sama-sama elemen tanah, which is ya traitsnya udah settled ya, udah terbentuk, apa sih bahasa Indonya, but anyway iya kayak gitu. Selain dari itu, Capricorn cocok sama Cancer dan Scorpio juga. Kenapa? Karena mereka sama-sama gila. Ya, aku nggak bohong. Scorpio sama Capricorn itu dua, nggak bisa dibilang power couple ya, but it's a very very dangerous couple. Karena mereka tuh kalau misalkan udah iseng, udah tengil, udah dendam, waduh, maksimum
effort ya. Nggak bisa tuh mereka dihentikan, mereka bakal menjadi kompak banget ya. Tapi yang lainnya Capricorn cocok nggak? Sebenarnya bisa aja cocok, meskipun Capricorn ini maksudnya ada aja zodiak yang bisa di approach ya, bisa dipaksain masuk. Tapi kayaknya Capricorn is very limited deh. Nggak semua orang bisa ngehandle Capricorn. Capricorn sama Sagittarius juga bisa masuk, meskipun mereka pasti banyak berantemnya. Sagittariusnya genit, Capricornnya cemburuan parah ya. Tapi mereka masih bisa kompak. Kenapa? Karena mereka berdua sama-sama suka cari duit ya. Bisa atas, bisa bawah. Literally udah mana sebelahan gitu kan. But ya, mereka masih bisa masuk. Sisanya I don't think so. Capricorn sama Aries berantem. Itu perang dunia ketiga ya. Capricorn sama Gemini, nah terlalu banyak bacot Gemininya. Capricorn sama sisanya kurang bisa masuk ya. So note that mereka bisa sama Cancer, Scorpio, dan 2 elemen tanah lainnya sama satu lagi Sagittarius ya. Kalau misalkan kita mau ngomongin bedanya cewek dan cowok Capricorn, actually nggak terlalu banyak yang bisa kita pisahkan ya sifatnya. Meskipun ada aja kayak misalnya nih Aries cewek sama Aries cowok, mereka berdua perbedaannya cukup banyak. Yang cowok kalem tapi gila, yang cewek gila dan gila gitu loh. Tapi kalau misalkan Capricorn, kita ngomongin zodiak yang emang mannernya tuh kalem ya, yang which is kita udah bahas di awal video tadi semua karakteristik Capricorn. Jadi aku nggak akan terlalu banyak membedakan cewek dan cowoknya, karena beneran deh sumpah mereka tuh mirip. Mulai dari kalau misalkan bercanda nggak lucu ya, saking nggak lucunya kita kepaksa ketawa sih literally gitu loh. Tapi gimana ya, nggak banyak ininya. Mungkin bedanya kalau misalkan Capricorn cowok sama Capricorn cewek lagi ngambek aja kali ya. Meskipun sama-sama memendam di dalam hati dua-duanya nih, cewek dan cowok Capricorn. Tapi kalau misalkan cewek Capricorn tuh dendamnya lebih lama aja. Kalau Capricorn cowok udah berantem, udah ngapain, udah kelar gitu loh mereka. Namanya juga cowok sih. But ya, aku nggak bisa ngomong banyak mengenai cewek dan cowoknya. Tapi intinya semua karakter Capricorn udah aku sebutin di awal video, oke? Sekarang kita akan masuk ke honeymoon phase-nya dari para Capricorn ya guys. Jadi sebenarnya honeymoon phase Capricorn itu infinite time ya. Seperti yang tadi aku udah jelasin ke kalian, kalau misalkan kalian jadi suami atau istri dari zodiak Capricorn, kalian adalah orang paling beruntung di sedunia, dan itu tidak dibuat-buat ya guys. Honeymoon phase mereka biasanya, honeymoon phase itu biasanya 3-6 bulan, maksimal 10 bulan lah ya, dari awal hubungan atau dari awal pernikahan, which is kayaknya Capricorn nggak banyak berubah deh. Mereka tuh bener-bener stabil banget. Literally the most stable out of 3 earth signs ya. Mereka yang paling stabil dari 3 elemen tanah dari 2 elemen tanah lainnya. Honeymoon phase mereka biasanya meliputi hal-hal mewah atau surprise atau adventures. Karena mereka juga adrenaline junkie. Sebenarnya menjelaskan kenapa beberapa Capricorn agak kasar ya, meskipun kalau udah sama pasangannya mereka bucin banget. Ya, mereka biasanya biasanya tuh bukan tipe-tipe zodiak yang suka membuat sesuatu. Mereka biasanya membeli sesuatu. Itu aja sih paling yang aku bisa omongin ya. Dan honeymoon phase di sini Capricorn itu nggak takut untuk minta maaf guys. Jadi kalau misalkan kalian lagi berantem nih ya, nih sekarang kita masuk ke fase berantem aja deh. Kalau misalkan lagi drama, lagi phase berantem, Capricorn tidak takut untuk meminta maaf. Bahkan kalau misalkan kalian yang salah, mereka tetap akan minta maaf. Sebucin itu ya. Dan ini udah aku lihat patternnya dari beberapa teman Capricorn dan klien Capricorn aku juga. Kak, sebenarnya yang salah tuh dia, tapi kenapa aku yang minta maaf ya? Itu banyak loh yang ngomong actually, to my surprise ya, dan to your surprise juga. Actually iya, ada Capricorn yang sebegitunya gitu loh. Dan berantemnya Capricorn itu, kalau misalkan mereka lagi nggak mood, lagi bete, kalian jangan acak-acak private life mereka. Meskipun it's a sign of public life ya. Kalau Cancer kan home life, tadi aku jelasin.
Capricorn tetap punya batasan ya, kayak me time-nya mereka, barang apa yang tidak boleh disentuh, terus sifat apa yang tidak boleh kalian show ke mereka, dan itu biasanya mereka udah warning semua. Mereka tuh nggak sukanya ini karena begini gitu loh. Kalau kalian langgar, bye gitu loh. Dan Capricorn bukan tipe zodiak yang apa ya, yang bisa meskipun bucin banget ngemis minta maaf, tapi kalau udah putus, ini kita ngomongin putus nih, kita ngomongin breakup sekarang ya. Capricorn mungkin akan terlihat move on, tapi sebenarnya butuh tahunan, bener-bener tahunan untuk bener-bener move on. Bahkan ngelihat pacarnya, mantannya lewat pun mereka bisa gagal move on seketika. Bahkan nawarin mau pulang bareng nggak ya. Itu apa ya, it's very something sih. Capricorn meskipun badannya keker ya kayak Taurus, kalau kalian lihat Capricorn tuh bulky banget sebenarnya, mereka tuh tangguh banget. Bahkan dari secara fisik pun sudah terlihat gitu loh. Tapi hatinya tuh bener-bener Hello Kitty, soft as a cotton, bener-bener empuk kayak marshmallow ya. Ada sih Capricorn yang bisa putus terus move on gampang. Itu pasti karena mereka udah didorong sampai lewat limit mereka berkali-kali aja sih. Tapi jarang orang yang memang Capricorn dingin tuh jarang ya. Apalagi buat orang yang mereka suka. Paling last but not least untuk how to get Capricorn, yang tadi aku sempat lupa sebenarnya. Capricorn itu mudah cocok sama semua orang, which is makanya banyak orang yang GR juga ya sama mereka. Jadi kalian hati-hati aja. Akan jauh lebih baik kalian tanya kamu anggap aku apa, daripada kalian berekspektasi karena mereka baik sama kalian. Ya begitulah, breakup phase ya Capricorn is very ancur juga guys. So jangan dimainin kalau bisa, jangan nambah karma. Aku sih cuma pesen itu aja, karena Capricorn is a very very good soul rata-rata dari mereka ya. Oke guys, jadi sekian mengenai how to get Capricorn ya. Ini menjadi experience yang sangat menyenangkan karena banyak banget teman-teman aku yang termasuk lingkaran best friend aku rata-rata Capricorn ya. Aku udah tahu lah ya bego-bego yang mereka tuh seperti apa. But anyway, aku harap di video ini kalian jadi sedikit lebih mengerti mengenai gimana sih Capricorn itu, gimana cara dapetin mereka lalala. Ya, kalau misalkan ada yang mau nambahin boleh banget, aku bakal senang banget juga. Kalian bisa langsung komen di bawah ya. Curhatin aja mengenai Capricorn, mau nambahin, mau mengkritik, terserah, silahkan, aku welcome banget ya. But anyway, thank you for watching. I hope you like the video, I hope you enjoy the video. Kalau misalkan memang kalian ada yang mau tarot reading sama aku, boleh banget. Kalian bisa cari aku di Instagram. Jangan lupa di follow juga ya guys, gampang banget, @tarot by Haru. Nanti di highlight aku dan di link di bio aku ada link mengenai untuk ke WhatsApp aku. Jadi di situ nanti kalian akan bisa milih sesi mana yang mau kalian ambil, dan kalian bisa langsung kontak aku. Kalau kalian mau DM Instagram juga boleh, oke? So, thank you for watching guys, bye!